wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesa Sela. Saya dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan membahas tentang materi statistika dan pembahasan soal. Nah, tentang pembahasan soalnya yaitu tentang kuartil. Simak video berikut. Baiklah, di sini saya akan membahasnya tentang histogram, poligon, frekuensi, dan algebra. Diketahui data nilai ulangan harian matematika siswa sebagai berikut. Ini datanya sudah disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi yang berkelompok. Nah, di sini kita akan menyajikan dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi. Nah, kita buat dulu gambarnya. Kayak gini di bidang X sama Y biasanya. Kalau yang X itu diganti dengan nilai, yang Y itu diganti dengan banyaknya siswa, atau di sini disebut sebagai frekuensi. Nah, di sini banyak frekuensi, paling besar itu 12. Nah, berarti di sini sampai 12 saja. Kalau mau dilanjuti silakan. Ini ini sini saya diloncat 22 supaya tidak terlalu panjang. Kalau kalian mau ditulis satu-satu atau 1 2 3 sampai 12 itu juga boleh. Nah, yang pertama kita gambar dulu dalam bentuk histogram. Nah, di sini kan ada interval untuk masing-masing kelas. Nah, yang pertama mulai dari 40, yang kedua 50, 60, 70 dan seterusnya. Nah, berarti di sini terletakkan di sini 40, 50, 60, 70, 80, 90 dan sampai yang terakhir untuk supaya kelas terakhir masuk. Untuk yang pertama frekuensinya 6. Nah, berarti di sini ada 6. Untuk yang berikutnya ada 9, di pertengahan 8 atau 10. Nah, selanjutnya itu sampai 12. Lalu ada 7, ada 4, dan terakhir ada 2. Untuk histogram ini mirip sama diagram batang. Bedanya kalau diagram batang itu ini terpisah. Kalau diagram batang, kalau poligon ini berdasarkan data yang tadi histogram yang tadi. Jadi kalau histogram itu yang kayak gini, data distribusi frekuensi yang menggunakan diagram bentuknya beberapa persegi panjang kayak gini. Nah, tiap-tiap persegi panjang pada histogram ini mewakili kelas tertentu dengan lebar persegi panjang yang menunjukkan panjang kelas. Nah, jadi kita tahu panjang kelas berapa. Ini dari sini diketahui panjang kelasnya 10 datanya. Dari 40 sampai yang berikutnya loncat lagi 10. Lalu tinggi persegi panjangnya menunjukkan frekuensi. Dan persegi panjang berimpit. Kalau berimpit berarti histogram. Kalau terpisah itu diagram batang. Nah, sedangkan untuk poligon frekuensi, jika titik tengah atas atau sisi atasnya setiap persegi panjang pada histogram dihubungkan, maka diperoleh suatu grafik yang disebut poligon frekuensi. Nah, ini ada titik tengahnya. Nilai tengahnya yang mana? Yang dari nilai yang pertama. Nilai tengahnya itu 40 sampai 49. Berarti nilai tengah-tengahnya itu
tinggal dijumlahkan saja. 40 tambah 49 dibagi 2. Berarti 44,5. Panjang kelasnya ini kan 10. Kita loncatkan saja langsung 10, 10, 10 dan seterusnya. Kalau mau secara manual pun silakan secara manual, sama langkahnya sama kayak tadi. 60 ditambah 69 dibagi 2 hasilnya 64,5 dan seterusnya. Nah, untuk di poligon kita gabungkan. Nah, kita gabungkan titik-titik tengahnya. Ini disebut poligon frekuensi. Jadi kalau histogram itu yang bentuknya ini perseginya, kalau poligon enggak grafiknya. Nah, sekarang kita akan sajikan data dalam bentuk GIF. Nah, sama kayak tadi, berarti di sini. Nah, kalau yang histogram tadi kita lihat frekuensinya itu persisting kedua 12. Nah, kalau di OGIF itu kita lihat bukan frekuensi yang tertinggi, tapi jumlah keseluruhan frekuensinya. Jumlah datanya ini ada berapa? Ada berapa orang misalkan. Di sini ada 40. Jumlah frekuensinya berarti di sini sampai 40. Kalau mau ditulis 1 sampai 40 juga silakan. Kalau mau pakai kayak gini jangka bilangan silakan juga, asalkan konsisten. Kalau di sini loncat 4 berarti di sini seterusnya harus 4 juga gitu. Nah, untuk OGIF di sini kita cari dengan menggunakan ada batas bawah kelas dan atas batas kelas juga. Untuk batas bawah pada kelas tersebut nilai terkecilnya itu 40 dikurang 0,5 semuanya. Berarti kalau 40 kurang 0,5 berarti semuanya harus dikurangkan 0,5. Dan yang terakhir harus ditambahkan 0,5. Kita substitusikan di sini. Untuk yang pertama 40 dikurangi 40 0,5 yaitu 39,5. Untuk OGIF positif kita menggunakan tanda kurang dari atau sama dengan. Nah, kita lalu yang berikutnya 50 dikurangi 0,5 49,5. Berikutnya 59,5, 69,5, 79,5, 89,5. Nah, ini berarti kan sudah sampai sini. Sudah sampai 89,5. Tapi kalau kurang dari 89,5 berarti yang masuk di sini ke sini kan. Yang kelas terakhir belum masuk datanya. Berarti di sini kita tambahkan. Khusus OGIF kita tambahkan satu kelas dari kelas terakhir ini yang 99 ini datanya kita tambahkan 0,5. Nah, jadi di sini ada kelas baru yang kurang dari 99,5. Nah, kita cek nilai yang kurang dari 39,5 ada enggak? Ternyata di sini datanya
semuanya lebih, nggak ada yang kurang dari 39,5. Berarti yang pertama 0, untuk yang kedua yang kurang dari 49,5, yang kurang dari 49,5 atau sama dengan 49 itu yang mana? Nah, dari kelas yang ini yang pertama dari 40 sampai 49. Ternyata ada 6 orang. Tinggal kita tulis. Lalu yang berikutnya yang kurang dari 59,5. Berarti datanya kelas yang ini kurang dari. Ini juga sama, atas yang 2. Kita jumlahkan ada 15. Untuk yang 69,5 atau sama dengan 69,5. Itu di sini kan tadi 69,5, berarti tinggal jumlahkan 13 pertama, 6 tambah 9, 6 tambah 12, hasilnya 27. Lalu yang 79,5 di sini tadi batasnya, tinggal jumlahkan 4 kelasnya. Yang dari atas ada 34, lalu sama 38, yang kurang dari ada di 9-nya data masuk ada berapa? 40. Kalau ada 50 data di sini, berarti yang terakhir 50 juga harus sesuai. Nah, sekarang tinggal kita plot saja grafiknya. Untuk batasnya yang ini kita tulis lagi berdasar tabel yang baru tadi. Yang pertama 39,5 ada 0. Berarti di sini. Lalu yang berikutnya ada 6. Lalu ada 15. Sini kurang dari 16 dikit. Lalu ada 27, 34, 38, dan 40. Nah, kita hubungkan titik-titiknya. Ini disebut ogi positif. Jadi ogi positif itu diperoleh dari nilai kurang dari atau sama dengan, datanya naik. Ogi positif itu disebut ogi positif. Nah, sedangkan untuk negatif langkahnya sama, tapi kalau ogi positif kurang dari, kalau ogi negatif lebih dari. Nah, kita gambarkan. Bilangnya sama yang tadi, cuman beda tandanya saja. Ini cuma tandanya lebih dari atau sama dengan. Untuk frekuensinya jelas beda. Kalau yang tadi kurang dari, kalau yang sekarang kan lebih dari. Kita lihat lagi tabelnya. Yang lebih dari 39,5 yang mana? Semua datanya lebih dari 39,5, berarti ada 40. Kalau lebih dari 49,5 itu dimulai dari sini, 9 tambah 12 tambah 7 tambah 4 tambah 2, berarti hasilnya 34. Atau cara cepatnya yaitu kalau yang pertama 40 dikurang frekuensi kelas pertama. Nah, 34 dikurangi frekuensi kelas berikutnya, dikurang 9. 25 dikurangi frekuensi kelas berikutnya lagi supaya cepat. 13 kurang 7 ada 6, dikurang 4 2 dikurang 2 0.
Nah, jadi kalau ogive positif dimulai dari 0 sampai banyaknya data. Kalau ogive negatif dari banyaknya data ke 0. Sama seperti tadi, tinggal kita tentukan nilainya dari tabel yang tadi. Nah, untuk pertama 40. Ini menurun berarti nilainya 34, 25, 13, 6, 2, 0. Berarti kita hubungkan. Nah, ini disebut ogive negatif. Kalpik nilai tanda, lihat tandanya. Nilai kalau positif kurang dari, kalau negatif yaitu lebih dari. Kalau positif itu naik, kalau negatif itu turun. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang kuartil atau tentang pembahas statistik yang bagian kuartil atau Q1 bagian Q1 atau kelas atas. Nah, di sini kan ada histogramnya. Nah, maka kita cari N-nya. N sama dengan sigma F sama dengan ini 6, kita masukkan 6 ditambah 12 ditambah 16 ditambah 10 ditambah sini 8 ditambah ini 6 ditambah 2 sama dengan, maka seluruh hasil sini yaitu 60. Nah, setelah kita mencari N-nya, kita mencari Q1-nya. Rumus Q1 adalah 1/4 dikali N. Maka 1/4 N-nya itu 60 dikali 60 sama dengan, maka hasilnya 15. Kan di sini kan Q1-nya kan 15, maka kita cari di sininya kan 15. Di sini baru 6, maka belum kan sampai 15. Maka kita cari ke atasnya. 6 ditambah 12 itu 18 kan, lebih. Maka 18 lebih kan. Nah, maka di titik Q1-nya itu di sini. Nah, untuk mencapai 15 kita tambahi 6 ditambah berapa hasilnya 12 untuk mencapai 15? Di 9. Maka di sini kita bagi 2. Di sini kita bagi 2. Sini Q1. Nah, di sini 9, di sini 3. Nah, maka di sinilah Q1-nya, letak Q1-nya. Nah, titik ini kita tandai dengan LQ1. Titik ini kita tandai dengan rumus U. Maka dengan rumus LQ1 sama dengan LQ1 ditambah LQQ1 sama dengan, maka salah ini, Q1 sama dengan LQ1 ditambah LQQ1. Nah, Q1-nya tadi berapa? Q1-nya itu yaitu 30, LQ1-nya LQ1-nya itu kan 30,5 kan, 30,5. Nah, sekarang tinggal LQQ1 sama dengan ini kan 9. Nah, LQQ1 itu 9, perbandingan ini sama ini 9/12 sama dikali LQ1U, maka sama dengan kita sederhanakan 3/4 dikali LQ1U yaitu 40,5 dikurang 30,5, hasilnya kan 10. Maka di sini 10. Nah, 10, maka di sini 10. Nah, setelah itu
kita kalikan sama dengan 30 per 4 sama dengan 7,5 kan. Jadi Q1 sama dengan 30,5. Rumus yang ini kita masukkan. Q1 30,5 ditambah 7,5 sama dengan 38. Jadi hasil Q1 adalah 38.